Novel Raja Tertinggi. 1461. Itu benar-benar panduan yang membimbing Omi ke tempat ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala Omi. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak datang, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan. Ah, Omi terkejut. Siapa yang berbicara di telingaku? Omi sibuk bertanya. Jangan banyak bertanya, toh aku tidak akan menyakitimu. Suara di telingaku berkata, apa maksudmu? Siapa itu? Ya, sebelum aku mati, orang-orang memanggilku Raja Iblis dari 9 jalan, tapi kamu bisa memanggilku Raja Iblis. Raja Iblis dari 9 jalan. Mengapa itu terdengar familiar? Familiar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda, seorang manusia kecil, tahu tentang saya? Saya hanya jejak jiwa yang tersisa sekarang. Ini adalah keajaiban bahwa saya bertahan sampai sekarang tanpa binasa. Untungnya Anda akhirnya datang hari ini. Kalau tidak aku akan binasa. Ilusi menyelamatkan roh primordialku akan benar-benar hancur. Pada saat ini, Omi tiba-tiba teringat bahwa begitu dia berada di lorong yang dia lalui ada banyak kuburan di persimpangan ruang waktu itu. Dan kuburan itu tampak sangat kuat, seolah-olah dikubur dengan dewa atau iblis. Suatu kali Omi samar-samar melihat kata-kata di batu nisan beberapa kuburan, dan salah satunya tertulis makam 9 setan. Di batu nisan itu, selain 9 setan, Omi juga melihat makam semacam Kaisar Morning Glory, makam dari penguasa barat. Hei, bicaralah padaku. Suara di kepala Omi mendesak. Omi sedang sibuk. Raja Iblis, aku pernah melihat makam 9 Raja Iblis di persimpangan ruang. Apakah ini kamu? Titik persimpangan spasial apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ada banyak-banyak kuburan di tempat itu, terlalu banyak untuk dihitung. Selain kamu, aku juga melihat makam Kaisar Morning Glory, makam penguasa barat. Apa? Saat itulah suara di kepala Omi terkejut. Omi mengatakan Morning Glory Emperor, penguasa barat berturut-turut, dan itu benar-benar tidak biasa. Senior, apakah kamu ingat sekarang? Mungkinkah aku bahkan berada di makam ruang dan waktu? Oh, sungguh menyedihkan, hahaha, hahaha. Suara di kepala Omi tertawa tragis, seolah-olah itu adalah hal yang menyedihkan bahwa namanya telah masuk makam ruang dan waktu. Raja Iblis, apa maksudmu? Kenapa banyak tertawa? Tanya Omi. Hahaha, aku bahkan pergi ke makam waktu. Apakah kamu benar-benar terlalu memikirkanku? Iblis, apa artinya itu padamu? Mengapa begitu terkejut? Ya, itu tidak jelas bagimu. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu ketahui. Dan kamu bahkan hampir tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Oh, siapa namanya? Nak, Omi. Bagus, Omi. Sekarang aku akan memilihmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Raja Iblis, aku tidak mengerti apa yang kamu inginkan. Mungkinkah kamu ingin membawaku pergi? Nak, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku, Raja Iblis 9 Taois telah berkultivasi ke tingkat iblis. Bisakah aku memandangmu dengan tubuh yang rusak ini? Selain itu, aku hanya memiliki sedikit jiwaku pergi. Jika aku memiliki kemampuan untuk mengambil alih, untuk apa aku membutuhkanmu? Aku tidak akan mengambil alih tubuh dan menyelesaikan apa yang aku mulai sendiri. Sekarang kau memintaku untuk membantu. Anda bekerja. Apa itu? Omi, aku akan membuat ini pendek dan manis karena gumpalan jiwaku akan segera tersebar. Aku adalah Raja Iblis dari alam abadi. Aku menjadi korban pengkhianat. Roh primordialku dikurung. Istriku, putriku, semuanya diperkosa dan dibunuh. Kebencian di dalam diriku, keengganan dalam diriku, memungkinkanku untuk melarikan diri dari gumpalan jiwaku yang tersisa. Sehelai jiwaku yang tersisa melarikan diri ke alam fana. Aku telah menunggu puluhan ribu tahun. Dan baru sekarang saya menunggu Anda untuk muncul. Untungnya Anda muncul tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat 1 atau 6 bulan, saya khawatir untayan jiwa saya yang tersisa ini akan tersebar. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya sekarang. Tentu saja, Anda pasti belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ketika Anda memasuki alam abadi di masa depan, Anda dapat bertanya-tanya tentang Raja Iblis 9 Dao saya, temukan roh primordial saya, dan bantu saya membangunnya kembali, sehingga saya dapat dibangkitkan. Terima kasih, tolong. Biarkan aku membantumu membentuk kembali Yuan Shenmu. Siapa yang menyegel Yuan Shenmu? Tanya Don Omi. Memberitahumu sekarang mungkin akan menyakitimu, karena kamu masih terlalu lemah, dan jika kamu tahu nama orang itu, bahkan mereka mungkin menemukanmu, jadi aku lebih suka tidak memberitahumu lebih detail, jangan sampai musuhku menemukanmu. Ke alam abadi di masa depan, Anda secara alami akan dapat mengetahuinya, dan saya, Raja Iblis 9 Dao, memiliki sedikit kekuatan di alam abadi, jadi saya bukannya tanpa reputasi. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bisa membantumu? Aku sekarang adalah manusia fana, dan aku bahkan tidak tahu dunia apa yang akan aku tuju setelah menginjak Void. Kamu tidak perlu frustrasi, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu akan pergi ke dunia roh setelah menginjak Void dan tubuhmu sekarang menjadi tubuh roh, bukan lagi makhluk fana fisik. Sebentar lagi, aku akan mengambil ini. Gumpalan jiwaku yang tersisa dan mengubahnya menjadi jejak kekuatan abadi yang akan diintegrasikan ke dalam tubuhmu. Meskipun energi abadi yang dapat diubah oleh jiwaku yang tersisa sangat sedikit, saya pikir itu pasti akan membantu Anda dan dapat membantu kamu berkultivasi di dunia roh di masa depan. Ini juga dianggap sebagai kesepakatan untuk kita buat satu sama lain. Bagaimana? Energi peri. Apakah itu canggih? Setidaknya di dunia roh, ini setara dengan napas abadi tingkat tinggi yang hanya dimiliki makhluk abadi. Setelah gumpalan jiwaku ini berubah menjadi napas abadi, terserah Anda bagaimana Anda bisa menggunakannya, bagaimana Anda bisa gunakan. Oke, saya berjanji, jika saya bisa memasuki alam abadi, saya pasti akan membantu Anda dengan ini. Terima kasih, kamu tidak membuatku menunggu selama puluhan ribu tahun dengan sia-sia.
Apa maksudmu? Apakah aku satu-satunya yang kamu temukan dalam puluhan ribu tahun ini yang sesuai dengan kriteriamu? Ya, tentu saja. Tetapi sebagian besar juga karena aku terlalu lemah sekarang. Dengan hanya sisa samar jiwaku, jadi aku hanya bisa masuk ke tubuhnya jika aku menemukan seseorang yang struktur jiwanya sangat cocok denganku. Dan kamu, Anda satu-satunya yang dapat saya temukan yang struktur jiwanya sangat cocok dengan milik saya. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu tolong, aku tidak akan membuang waktu lagi. Semakin banyak waktu yang aku buang, semakin sedikit energi abadi yang tersisa dari jiwaku. Kalau begitu cepatlah, jangan buang waktu. Bagus. Setelah mengatakan itu, untaian jiwa sisa di tubuh Omi berubah menjadi aliran udara keemasan yang mengalir melalui meridian Omi. Hanya saja, aliran udara emas ini sangat kecil. Namun, meskipun sangat kecil, itu meningkatkan banyak kekuatan Omi. Sebelumnya, setelah Omi melangkah ke leluhur yang kembali, ruang bergetar dengan pukulan, tetapi belum mencapai tingkat menghancurkan kekosongan. Tapi sekarang, Omi merasa 100% yakin bahwa dia bisa menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan. Omi langsung mencobanya. Bang, Omi dengan ringan mengayunkan tinjunya dan meninju udara. Bab 1462. Pada saat itu, Omi melihat retakan hitam muncul di titik ruang yang dipukul tinjunya. Hanya saja saat tinju Omi menyentuh retakan hitam itu, rasanya agak sakit, seolah-olah akan mencabik-cabik tubuhnya. Jika Omi mengerahkan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa membuat celah hitam itu terbuka lebih lebar, cukup untuk dilewati satu orang. Omi hanya perlu melewati celah hitam itu untuk melakukan perjalanan ke dunia roh. Ini melangkah melalui kehampaan. Ruang yang hancur itu, celah hitam yang tersingkap, sebenarnya, dalam istilah yang lebih ilmiah adalah lubang hitam. Dengan melewati lubang hitam, seseorang bisa meninggalkan ruang waktu ini. Dan lubang hitam itu nyata. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu di dunia ini, para ilmuwan telah mengkonfirmasi keberadaan lubang hitam. Jadi, melangkah melewati kehampaan bukanlah hal yang sangat misterius, tapi memang bisa begitu. Hanya masalah siapa yang bisa melakukannya. Ketika Anda memasuki lubang hitam, apapun akan dimakan. Tetapi ketika daging mencapai kekuatan tertentu, misalnya, ketika daging menjadi tubuh roh, maka itu cukup untuk menahan kekuatan melahap lubang hitam, dan Anda bisa melewatinya tanpa mati. Itulah mengapa manusia tidak bisa melangkah melalui kekosongan, dan bahkan jika mereka keluar dari sana, mereka akan dimakan. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, Raja Iblis, jangan khawatir, saya akan menemukan Yuan Shenmu, membantumu membangun kembali Yuan Shenmu, dan membantumu bangkit. Aku harap utas immortal Kimu ini akan benar-benar pulih. Bantu saya di jalur kultivasi saya di masa depan. Omi melepaskan tinjunya. Meskipun Omi yakin pada saat itu bahwa dia dapat menghancurkan kekosongan yang cukup untuk pergi, Omi tidak berniat untuk segera pergi. Sejak dia datang ke dunia ini, dia pasti perlu tinggal selama beberapa hari dan kemudian memikirkan apakah akan mengubur kerabatnya atau tidak, mengubur mereka di kampung halamannya, menghadapi akibatnya, dan juga kembali ke kekaisaran bela diri besar untuk menetap. Menurunkan keturunan pelancong sebelum saatnya baginya untuk melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan ruang dan waktu ini sepenuhnya. Omi terbang, dan tidak lama setelah Omi meninggalkan pulau bela diri, sebuah baju besi besar terbang dari jauh di langit. Di dalam baju besi itu, seorang pria berjalan keluar. Jenderal Chen Ma, ayah mertuamu, telah hancur berkeping-keping. Pria yang dipanggil Jenderal Chen Ma, melihat sebuah villa di Peach Blossom Sauce yang telah hancur menjadi reruntuhan dan berteriak dengan marah, siapa itu, siapa itu, selidiki. Di bawah, sekelompok ahli sibuk berkata, ya, kami mengakses sistem pengawasan langit, kami pasti akan menemukan pria itu, jangan khawatir. Aku akan mengulitinya. Pria itu mendesis. Omi segera tiba di kekaisaran Yan Huang. Little Black, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi juga? Omi bertanya, karena Omi sudah lama merasa bahwa Little Black sepertinya memiliki hati yang berat. Saudara Chen, sejujurnya, saya punya tempat yang ingin saya kunjungi. Omi berkata, jika aku ingat dengan benar, ketika kita meninggalkan dunia ini saat itu, kamu sepertinya telah membuat perut saudara perempuan Piton lebih besar. Blackie kecil menundukkan kepalanya karena malu. Oh, ayolah Little Blackie, kamu pergi dengan tidak bertanggung jawab saat itu, dan sekarang setelah kamu kembali, kamu memang harus mencarinya, mungkin masih hidup, dan kemudian mungkin anak yang kamu miliki dengan saudara perempuan Piton itu mewarisi gen dari Jiao Hitammu. Terima kasih saudara Chen, lalu saya pergi, di mana saya bahwa si hitam kecil ingin pergi mencari saudari Piton yang sudah hamil yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkannya saat itu. Setelah Little Black pergi, Omi berkata kepada sistem cerdas kendaraan surgawi, pergi ke Provinsi Tianan, kota Linjiang. Oke, setengah jam kemudian, Omi tiba di kota Linjiang. Saya tidak tahu apakah kota Linjiang masih bisa menemukan beberapa orang yang sudah meninggal setelah itu. Keturunan Li Xuaner harus pergi, karena orang tua Li Xuaner meninggal saat itu, atau karena Omi. Meskipun kota Linjiang telah berubah tanpa bisa dikenali, sungai Linjiang itu tidak akan pernah berubah. Omi masih ingat saat dia dicari oleh polisi sebagai pecundang sekali, dan kemudian suatu malam setelah itu, dia dan Sumei Qian bertarung di sungai. Rasanya baru kemarin. Omi berdiri di tepi sungai dan tersenyum pada permukaan sungai yang beriak. Ini adalah senyum yang langka untuk Omi karena kerabatnya telah pergi. Jika tidak, biasanya, Omi tidak akan tersenyum sama sekali, karena tidak ada yang layak untuk tersenyum. Omi berkata pelan, Mei Qian, lihat sungai ini. Saat itu, ketika Anda menangkap saya, kami bertengkar di sini. Itu adalah saat yang menyenangkan, dan kadang-kadang saya berharap saya bisa kembali ke waktu itu, sangat buruk untuk menyentuh wajahmu lagi dan mendengarmu berbicara. Sayangnya, itu tidak mungkin lagi. Omi merasa di depannya, Sumei Qian berdiri dengan seragam polisinya, Omi mau tidak mau menyentuhnya, tapi itu kosong.
Di dalam hati Omi ada momen kesedihan. Omi sendirian, di sungai itu saat itu, duduk lama sekali, menatap sungai di suatu tempat dengan bingung. Baru setelah sekian lama Omi bangkit dan pergi. Omi berjalan dan berjalan di sepanjang jalan yang akrab dan tidak dikenal pada saat yang sama. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, Omi berhenti. Tempat ini dulunya adalah villa keluarga Xianger, Paman Liu Chenming. Sudah lama aku tidak mengucapkan nama itu, apa kabar? Omi merasa melihat wajah Liu Chenming di depannya. Itu terasa seperti wajah Liu Chenming, tiba-tiba menjadi sangat aneh. Omi melihat lagi. Di samping Liu Chenming, berdiri di samping Liu Xiangyun. Liu Xiangyun meraih lengan Liu Chenming dan melambai pada Omi. Melambai dan melambai. Tubuh mereka mulai menjauh, semakin kecil. Jangan pergi. Omi menerkam mereka, tapi dia menerkam di udara. Xianger, kamu akhirnya kembali ke kampung halamanmu. Omi duduk di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Omi berdiri dan berjalan-jalan di sekitar tempat itu sebentar sebelum pergi. Omi memejamkan mata dan berjalan dengan perasaan, berjalan lama sebelum berhenti. Meskipun perjalanan ini, Omi berjalan dengan mata tertutup, tetapi dia tidak bertemu siapapun, seolah-olah Omi tidak membutuhkan matanya lagi untuk berjalan. Omi berdiri di persimpangan dengan gedung tinggi di depannya, dan di antara gedung-gedung tinggi itu, banyak bangau langit berwarna-warni bergerak. Namun, di mata Omi, yang dilihatnya bukanlah pemandangan ini, melainkan sebidang besar bungalau bata dan beton, compang camping dan lusuh. Namun, Omi merasa bahwa sepetak rumah bobrok ini jauh lebih cantik daripada gedung-gedung bertingkat saat ini. Suaner, kamu juga di rumah. Pernahkah kamu melihat rumah lamamu? Semuanya berubah menjadi gedung-gedung tinggi, itu bukan lagi daerah kumuh. Omi berdiri di persimpangan untuk waktu yang lama lagi. Setelah selesai, Omi menutup matanya lagi dan berjalan di sepanjang jalan. Dalam pikiran Omi, dia tidak berjalan di sepanjang jalan saat ini, tetapi jalan-jalan di kota Linjiang lebih dari 200 tahun yang lalu. Akhirnya, Omi berhenti di suatu tempat. Sekolah Menengah Baiyun. 1463. Untungnya, itu masih SMP Baiyun yang sama, tetapi dengan gedung yang berbeda. Omi memandangi 4 karakter besar di depan sekolah SMP Baiyun. 4 karakter besar ini, tapi itu masih sama seperti sebelumnya, benar-benar tidak menyangka. Omi berjalan ke sekolah menengah Baiyun. Tentu saja, gedung pengajaran sudah hilang, tetapi taman bermainnya, tetapi masih ada, tetapi juga dibangun kembali, mungkin telah dibangun kembali berkali-kali. Omi berjalan di taman bermain, semuanya begitu padat, seolah-olah anak muda jahat yang dulu nomor 1, kembali lagi. Di depan mata Omi, seolah-olah sekelompok besar orang telah muncul, sekelompok besar orang berlari ke arah Omi, dan mulut mereka seolah berteriak, Omi, kenapa kau kembali? Kelompok orang ini termasuk Wang Qiang, Zhao Ritian, Liao Gaiyuan, Wei Ming, Jin Hu, Suyan, Liang Ying, dan lainnya. Omi tersenyum sedikit dan berkata, ya, saya kembali untuk melihatnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinga Omi, di mana si idiot itu? Suara memekakkan telinga ini tiba-tiba menghabisi semua ingatan Omi, dan sekelompok orang yang baru saja berlari ke arah Omi tiba-tiba menghilang. Omi menoleh ke samping dengan amarah yang tiba-tiba, hanya untuk melihat seorang pemuda dengan rambut dicat kuning dan sebatang rokok di mulutnya. Dia tidak tahu jenis rokok apa itu terlihat cukup maju, dan dia ditemani oleh seorang pengikut. Pemuda berambut kuning itu melihat Omi menatapnya dengan marah, dan datang dan mencoba menamparkan Omi. Namun, di detik berikutnya tangannya ditangkap oleh Omi. Pemuda berambut kuning itu sedikit terkejut melihat seorang anak kecil berhasil meraih tangannya. Rambut grizzly, lepaskan aku segera. Pemuda berambut kuning mengamuk. Si dekik itu juga berkata, apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak melepaskannya, Kun pasti akan memotong tanganmu. Tangan pengganggu kedua dari SMA Baiyun. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Tatapan Omi dingin dan dia tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Klak, dengan tarikan santai, lengan pemuda berambut kuning itu dicabut dari bahunya oleh Omi. Ah, pilar darah menyembur dari bahu rambut kuning yang patah. Rambut kuning itu menjerit kesakitan. Sepertinya tidak bisa mempercayainya, dan pengikut itu juga tercengang, tidak bisa bereaksi. Omi melemparkan lengan itu ke tanah dan kembali ke wajah si rambut kuning, menendangnya. Retak, leher si rambut kuning mengeluarkan suara nyaring, lalu seluruh kepalanya kembali ke belakang, seolah-olah kepalanya bahkan menggantung di punggungnya, tidak diragukan lagi patah oleh tendangan Omi, dan dia mati dalam satu gerakan. Ah, pengikut itu takut dengan wajah berbunga-bunga itu, tapi dia cukup bagus dalam hal itu, dan tidak menjadi lemah karena ketakutan, tetapi menarik kakinya keluar dan berlari. Mencoba lari. Tatapan Omi dingin saat dia mendengus, dia sepertinya tidak melepaskan pengikut itu sama sekali. Omi bergegas dengan langkah panah dan memukul pengikut itu dari belakang dengan pukulan. Bang! Hati pengikut itu tiba-tiba melompat keluar dari dada depannya. Seluruh tubuhnya seperti terkena senapan sniper, dan dia terbang ke depan beberapa meter sebelum jatuh ke tanah, sementara orang itu sudah mati. Tatapan Omi tertuju pada beberapa orang lagi di sebelahnya. Awalnya ada beberapa anak laki-laki yang menggoda gadis di sebelah mereka, dan anak laki-laki yang menggoda gadis ini tidak lain adalah pengganggu dari SMA Baiyun. Rambut kuning yang baru saja dia bunuh adalah pengganggu kedua dari sekolah menengah Baiyun. Si pengganggu yang sedang menggoda gadis-gadis itu, tiba-tiba melihat dua pengganggu yang terbunuh, ketakutan konyol, dan sekarang tiba-tiba melihat tatapan Omi menembak ke arah mereka, dan tiba-tiba berlutut tanpa sepatah kata pun, memandang Omi, gigi gemeletup ketakutan, tidak mampu bahkan mengucapkan kata-kata untuk memohon belas kasihan. Memang, barusan Omi begitu galak. Adegan pembunuhan pedas dari pengganggu kedua dan sahabat karibnya sudah cukup untuk menakut-nakuti SMA Awan Putih, di mana pengganggu yang biasanya ketakutan, mengencingi celananya.
Omi menatap seorang pengganggu yang berlutut tanpa suara, mendengus berbalik dan terbang. Bukannya Omi kasihan dengan kehidupan anjing si pengganggu yang satu ini, tapi si pengganggu yang satu ini, yang benar-benar tidak main-main dengan Omi barusan, hanya menggoda gadis itu. Omi meninggalkan sekolah menengah Baiyun dan juga meninggalkan kota Linjiang. Kota Linjiang telah berubah tanpa bisa dikenali, kecuali sungai Linjiang yang masih ada, tidak ada jejak tahun yang dapat ditemukan sama sekali, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Tempat berikutnya yang harus dikunjungi adalah bertemu dengan keturunan keluarga Sumeikian. Omi mengeluarkan kartu nama Zhang Ying dan membacakan nomor telepon Zhang Ying sekali. Halo. Pada saat itu, suara Zhang Ying datang dari udara. Ini aku, Om. Oh, saudara Tang, apakah kamu sudah selesai? Benar. Kalau begitu, temui aku di keluargaku, dan Skyhill akan membawamu ke sini. Bagus. Segera Omi tiba di keluarga Zhang Ying. Karena kecepatan mobil hari ini terlalu cepat, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi sebuah desa. Kakak Tang, masuk ini keluargaku. Omi masuk ke rumah Zhang Ying. Meskipun Omi baru berusia 12 tahun, mata dan tatapannya sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil, jadi Zhang Ying entah bagaimana datang untuk melihatnya sebagai orang dewasa. Saudara Tang, duduk dan minum teh. Zhang Ying berteriak, "Ni, sajikan teh untuk tamu." Oke. Pada saat itu, sebuah robot keluar. Omi memandang robot itu dengan rasa ingin tahu. Zhang Ying tersenyum, "Ini bukan prajurit lapis baja, ini hanya robot biasa, melayani kita manusia." Oh, itu, Zhang Ying, kamu bilang kamu kenal seseorang dari keluarga prajurit kuno. Ya, Sukinger, bisakah kamu membawakanku kenalan juga? Aku akan memikirkan keluarganya. Tentu. Oke, terima kasih. Omi tahu bahwa Sukinger ini adalah keturunan dari keluarga Sumeikian. Saat itu, sebuah berita tiba-tiba diputar di TV di ruang tamu. Seruan untuk pemindahan patung Omi di Times Square oleh pasukan baru di kota Wangjing semakin keras, dan banyak perwakilan dari pasukan baru telah membentuk tim untuk turun ke jalan dan menuntut pemerintah untuk menghapus patung Omi. Namun, keluarga bela diri kuno telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan ini. Omi adalah pendahulu bela diri kuno yang sangat terkenal lebih dari 200 tahun yang lalu dan memiliki pengaruh luar biasa di dunia. Kekuatan keluarga bela diri kuno. Kening Omi berkerut, dan di televisi, Omi melihat patungnya, patung yang tingginya lebih dari 200 meter. Zhang Ying berkata, kekuatan baru ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Mereka bahkan ingin meruntuhkan patung perwakilan paling menonjol dari keluarga bela diri kuno, Omi. Layar televisi beralih ke seorang reporter yang mewawancarai perwakilan pasukan baru dan bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa permintaan untuk menghapus patung Omi? Perwakilan dari kekuatan baru itu berkata, zaman terus berkembang, ini adalah zaman baju besi, zaman teknologi, tidak perlu mendirikan patung besar dari seorang tokoh bela diri kuno di pusat kota Wangjing, Times Square. Selain itu, zaman seni bela diri kuno sudah berakhir, sosok usang seharusnya ada di museum sejak lama bersama dengan pesawat, mobil, dan ponsel. 1464. Reporter itu mewawancarai orang lain. Orang lain mengangkat jari tengah ke kamera dan berkata, Omi, dia lemah, beruntung dia tidak tumbuh di era saat ini. Jika tidak, baju besi kita akan mengalahkannya hingga menjadi bubur. Layar beralih kembali ke reporter itu, dan reporter itu berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, untuk liputan lanjutan dari peristiwa di sekitar patung di Times Square kota Wangjing, harap tetap terkunci di saluran umum kami. Berita berakhir dan pindah ke berita berikutnya. Omi bertanya, apakah pasukan baru adalah kelompok yang mendorong armor tanpa batas? Zhang Ying berkata, ya, saat ini, dunia dapat dibagi menjadi dua jenis orang, kekuatan baru dan kekuatan kuno. Kekuatan baru memiliki teknologi tinggi dan mendukung prajurit lapis baja, dan mereka sudah dominan di seluruh dunia, sementara kekuatan kuno adalah keluarga bela diri kuno itu. Mari kita begini, kekuatan baru mewakili kemajuan dan kekuatan bela diri kuno mewakili keterbelakangan. Mereka tampaknya saling bertentangan di banyak tempat. Sekelompok orang bodoh. Omi sangat marah. Zhang Ying tersenyum, saudara Tang, sepertinya Anda juga anggota pasukan bela diri kuno. Tepat pada saat ini, telepon Zhang Ying tiba-tiba berdering. Halo, tidak baik, Nona, Wang Mao ada di sini lagi, dan dia membawa Jaiger bersamanya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, aku mengerti, aku akan segera keluar. Menutup telepon, Zhang Ying tampak sangat tertekan. Ada apa? Tanya Omi. Zhang Ying berkata, itu, saudara Tang, maafkan aku, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Katakan langsung padaku, ada apa? Ada seorang pria bernama Wang Mao yang terus melecehkanku, dia ingin aku menjadi istri keduanya. Tapi tidak ada gunanya aku menolak, keluarganya lebih kaya dariku, keluarganya sudah memiliki 2 mech warrior kelas SSS dan keluarga saya ini hanya bisnis kecil. Bawa aku keluar, kata Omi. Saudara Tang, jangan pernah, saya akan menemukan cara saya sendiri untuk menundanya. Saya sudah memberitahu Sukinger, keluarganya adalah keluarga bela diri kuno, masih tidak sulit untuk berurusan dengan keluarga Wang Mao. Level, kamu tetap di sini, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying melarikan diri. Omi segera mengikutinya keluar. Di gerbang keluarga Zhang Ying, seorang pria, berdiri di atas baju besi yang tingginya sekitar 10 lantai, melihat sekelompok orang di gerbang dan berkata, apakah Zhang Ying masih belum keluar? Terus meniup pintu Anda, seperti yang Anda lihat, saya adalah mech warrior peringkat SSS, keluarga saya memiliki yang lain, tidakkah Anda tahu kekuatan keluarga saya? Keluarga kecil Anda bahkan tidak mampu membeli mech warrior generasi pertama, kualifikasi apakah kamu harus marah padaku, apakah sulit untuk menjadikan Zhang Ying istri keduaku? Pada saat itu, Zhang Ying keluar dan berkata dengan marah, Wang Mao, jangan pergi terlalu jauh. Yoho, keluarlah, kupikir kau benar-benar bersembunyi.
Wang Mao, aku sudah memberitahu temanku Sukinger, hati-hati, dia sudah terlatih untuk kesempurnaan bawaan, dia masih lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Hahaha, Sukinger, maksudmu Sukinger dari keluarga bela diri kuno. Aku po-po, biarkan dia datang dan mencoba, aku berjanji Mech Warriorku tidak akan mengalahkannya hingga menjadi bubur, dan kesempurnaan besar bawaan, aku po-po, tidakkah kamu tahu bahwa 6S Mech Warrior saat ini dapat mengacaukan kesempurnaan besar Unity Realm dengan satu pukulan? Ini adalah zaman armor, seni bela diri, ketinggalan zaman, hahaha. Saat itu, sebuah suara dingin keluar, ya, siapa yang bicara? Teriak Wang Mao, aku, suara sedingin es datang lagi. Baru kemudian semua orang melihat Omi, tapi itu adalah anak laki-laki berusia 12 tahun. Yo, anak kecil, Wang Mao tertawa dingin. Zhang Ying sibuk berkata, Kakak Tang, aku tidak menyuruhmu diam, kembali. Omi bercabang menjauh dari Zhang Ying, melihat pria yang berdiri di bahu prajurit Mesya setinggi 10 lantai. Dia berkata, robot ini apakah itu milikmu? Anak kecil, aku adalah baju besi, bukan robot, jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Baiklah, biarkan aku, Tang, lihat apakah baju besi itu benar-benar kuat di era sekarang ini. Siapa yang tidak tahu batas langit? Tepat pada saat ini, Wang Mao merasakan tinju terbang ke arahnya, dia tidak bisa mengelak. Bang, Wang Mao jatuh dari bahu prajurit lapis baja itu dan meringis kesakitan. Omi menginjak kepala Wang Mao, dan Wang Mao tidak bisa berdiri. Kamu, lepaskan kaki anjingmu dariku, kata Wang Mao dengan marah. Omi berkata dengan dingin, ada jalan ke surga dan kamu tidak akan pergi, tapi tidak ada pintu ke neraka yang bisa dilempar. Kamu sih punya nyali untuk melepaskanku, skill apa itu serangan diam-diam, tunggu sampai aku masuk ke armorku dan mengoperasikannya, lalu lawan aku, kata Wang Mao. Armor tidak akan bertarung dengan sendirinya, seseorang harus berada di dalam untuk mengoperasikannya, dan itu juga membutuhkan fleksibilitas tingkat tinggi untuk mengoperasikan armor, jadi tidak semua orang bisa mengoperasikan armor juga, semakin tinggi level armor, semakin tinggi level armornya. Lebih tinggi persyaratan untuk operator. Oleh karena itu, di dunia ini, mereka yang bisa menerbangkan baju besi dalam kekuatan baru dipuja oleh banyak orang seolah-olah mereka adalah pahlawan, atau orang kuat. Tentu saja, baju besi juga sangat mahal, dan keluarga biasa bisa tidak mampu membelinya. Wang Mao berpikir bahwa Umi pasti akan membiarkannya pergi dan bertarung dengan baju besinya. Namun, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bang, pada saat itu, Omi mendengus acuh tak acuh dan menginjak kepala Wang Mao dengan bunyi gedebuk, langsung meledakkan kepala Wang Mao seperti semangka. Omi sama sekali tidak tertarik dengan baju besi jenis ini, dan menginginkan dia berduel dengan baju besi semacam ini hanyalah penghinaan terhadap keterampilan seni bela diri Omi. Ah, tidak jauh, Zhang Ying dan yang lainnya semua tercengang. Omi sebenarnya telah membunuh Wang Mao secara langsung, ya Tuhan. Saudara Tang, kamu, bagaimana kamu membunuhnya? Zhang Ying muncul dengan panik. Pada saat itu, seorang lelaki tua juga datang dan bertanya, Zhang Ying, siapa dia? Mengapa keterampilan seni bela diri Anda begitu tinggi di usia yang begitu muda? Seni bela diri. Zhang Ying baru ingat, kan? Tetapi saudara Tang baru saja melakukan seni bela diri dan terlihat bagus, jika tidak bagaimana dia bisa meledakkan Wang Mao dari baju besi setinggi 10 lantai sekaligus dan menginjak kepalanya. Benar, saudara Tang, bagaimana Anda tahu seni bela diri? Zhang Ying memandang Omi tidak percaya. Bagaimana Omi merasa begitu sarkastis ketika mendengar kata-kata Zhang Ying. Dia, Omi, telah kembali ke leluhurnya dan masih bertanya bagaimana dia bisa mengetahui seni bela diri. Omi sedang tidak ingin menjawab pertanyaan konyol seperti itu dan berkata, hal besar apa yang akan terjadi jika aku menginjak Wang Mao ini? Pria tua di sampingnya berkata dengan getir, mengapa sesuatu yang besar tidak terjadi, ini akan menjadi masalah besar. Cucuku Yo, siapa kamu? Kamu telah membuatku kesulitan besar Yo. 1465. Omi memelototi lelaki tua itu dan berkata, tidak ada seorang pun di sini yang merupakan cucumu. Jika kamu terus mengatakan itu, kamu akan mendapat masalah. Orang tua itu ketakutan saat melihat tatapan sengit di mata Omi, dan tidak berani berbicara lagi. Omi berkata, siapa di antara kalian? Bawa aku ke keluarga Wang Mao. Wang Mao diinjak-injak sampai mati olehku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dan tidak akan menimbulkan masalah bagi keluargamu. Tolong tunjukkan jalan. Ini. Pimpin jalan. Suara Omi mengangkat 8 poin, dan tiba-tiba, lelaki tua itu tidak berani mengoceh lagi dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Omi ke keluarga Wang Mao. Zhang Ying juga tiba-tiba merasa bahwa tatapan Omi tajam dan ganas. Pada saat ini, itu ada di keluarga Wang Mao. Laporkan, ini buruk, Wang Mao sudah mati. Apa yang kamu katakan? Seorang lelaki tua sangat marah. Tuan muda Wang Mao sudah mati. Baju besi keluarga kami, mata merah, baru saja diambil oleh Wang Mao. Dan baju besi itu bahkan mengirim videonya kembali, dan Wang Mao diinjak. Tidak, itu tidak mungkin. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Wang Mao adalah orang yang sangat berbakat di keluarga mereka untuk mengoperasikan armor, dan ketika mereka membeli kembali armor yang lebih canggih di masa depan, mereka mengandalkan dia untuk mengoperasikannya, tapi dia diinjak dan kepalanya meledak. Siapa itu? Siapa yang membunuh Wang Mao? Laporkan kepala klan. Wang Mao mengejar Zhang Ying sesama kota kita, tetapi Zhang Ying tidak menyukai Tuan Muda Wang Mao. Tuan Muda Wang Mao pergi lagi hari ini, tetapi dia dibunuh oleh seorang seniman bela diri kuno yang tidak disukai oleh keluarga Zhang. Tidak tahu di mana menemukan, Wang Mao ceroboh dan tidak berada di ruang operasi, menyebabkan baju besi itu terbunuh bahkan tanpa memulai. Patriark, ini adalah video yang dikirim kembali oleh baju besi mata merah.
Gigi lelaki tua itu bergemeletuk karena marah setelah menonton video, dan dia berteriak, segera pergi dan bawa semua orang ke sini, dan bawa semua baju besi, aku ingin menginjak-injak keluarga Zhang. Ya, tidak lama kemudian, semua orang dari keluarga Wang Mao datang, dan setelah menonton video itu, semua orang gemetar karena marah. Ayo pergi, injak-injak keluarga Zhang. Di luar aula keluarga Wang Mao, ada deretan baju besi, yang paling kuat adalah baju besi kelas SSS dan sisanya lebih dari 100 baju besi kelas SSS. Pada saat ini, Omi sudah tiba di keluarga Wang Mao. Ketika Omi melihat bahwa orang-orang dari keluarga Wang Mao telah mendapat kabar dan hendak pergi, Omi mendengus, tidak perlu merepotkan aku di sini. Orang-orang dari keluarga Wang Mao bahkan belum sempat memasuki armor sebelum Omi datang. Itu dia yang membunuh Wang Mao. Seorang pria berteriak, cepat, masukkan baju besi dan musnahkan prajurit kuno ini. Omi berdiri di udara, melihat ke bawah pada kelompok baju besi dengan jijik. Omi tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, jangan sampai mereka mengatakan serangan diam-diam lagi, jadi dia membiarkan mereka memasuki baju besi. Pada saat itu, armor SSS terkuat itu diaktifkan, dan tiba-tiba, tinju besar armor SSS itu menabrak Omi. Sudut mulut Omi terangkat, katak-katak di dasar sumur ini belum pernah melihat seperti apa seorang seniman bela diri yang kuat, dan mereka dengan lancang mengklaim bahwa seni bela diri sedang menurun, sungguh sebuah tawa. Kemudian Omi membiarkan mereka melihat apa kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Pada saat ini, armor kelas SSS itu hampir meninju di depan Omi. Tepat ketika semua orang mengira Omi akan hancur berkeping-keping oleh tinju baja besar itu, Omi bergerak. Hanya cahaya dingin yang melintas di tangan Omi, dan sebuah pedang ditarik keluar, menebas baju besi besar setinggi 10 lantai itu. Armor itu terhenti di udara sejenak. Sekitar beberapa detik kemudian, dengan suara gemuruh, baju besi setinggi 10 lantai itu terbelah dua oleh pedang Omi. Ah, semua orang di tanah sangat bodoh sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Armor setinggi 10 lantai, semuanya menggunakan bahan paduan super, namun, itu terbelah dua oleh pedang. Bisakah itu menjadi lebih dramatis? Tapi kenyataannya, itu terlalu dibesar-besarkan. Dibandingkan dengan orang yang begitu kuat, apa itu armor? Pada saat ini, armor kelas SSS yang terbelah dua, jatuh ke tanah dengan gemuruh berubah menjadi dua tumpukan besi tua. Terlebih lagi, bahkan prajurit yang mengemudikan armor kelas SSS juga terbelah dua, dan pada saat ini, mayatnya terbelah dua, jatuh bersama dengan armornya. Omi tertembak dengan pedang dari kepala armor. Secara akurat, dan bahkan prajurit yang mengoperasikan armor di dalamnya terbelah. Tidak jauh dari sana, Zhang Ying, yang mengikuti di langit dengan bangaunya, juga tercengang. Tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Adik laki-laki Tang, yang terlihat baru berusia 12 tahun, benar-benar membelah armor level SSS kebanggaan keluarga Wang Mao menjadi satu. Setengah dengan satu pedang. Omi melihat sekelompok baju besi di tanah dan tidak mengatakan apa-apa, lalu dia mengayunkan pedang lain ke bawah, dan pedang di tangan Omi tampaknya berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing secara akurat menebas satu baju besi. Dalam sekejap mata, semua armor, apakah itu kelas S atau kelas SS terbelah menjadi dua bagian, dan bahkan para prajurit yang duduk di dalam armor dan mengoperasikannya tanpa ampun terbelah menjadi dua bagian. Di pintu masuk aula, lelaki tua dari keluarga Wang Mao itu gemetar saat dia melihat besi tua dan mayat prajurit keluarga di seluruh lantai. Di langit yang jauh, Zhang Ying, yang sedang duduk di mobil terbang, juga tercengang, dan saudara Tang tidak menunjukkan belas kasihan, membunuh pria itu dan baju besinya bersama-sama. Omi memandang lelaki tua itu dan berkata, kamu yang memberi perintah untuk menginjak-injak keluarga Zhang. Aku. Orang tua itu tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Swoosh. Pada saat itu, cahaya putih menyala, dan pada saat berikutnya, tubuh lelaki tua ini terpisah dan jatuh ke genangan darah. Omi kejam dan tanpa ampun dalam tindakannya, jadi jangan berpikir bahwa lelaki tua itu akan selamat. Omi tidak tahu mengapa, sejak kerabatnya pergi, hati yang membunuh dalam diri Omi menjadi lebih berat. Di masa lalu, Omi akan merasa bahwa hidup itu berharga, tetapi sejak kematian orang yang dicintainya, Omi merasa bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup, tidak peduli seberapa berharganya itu, masih ada hari besar, tetapi hanya perbedaan antara mati terlambat dan mati lebih awal. Karena cepat atau lambat Anda harus mati, maka bunuh, siapapun dia anggap itu tenggat waktu awal. Bukan. Kerabat Omi harus mati, kenapa yang lain tidak? Mungkin inilah yang sangat merangsang Omi, sehingga hatinya yang membunuh menjadi lebih berat. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa Omi adalah serigala yang terluka, dan serigala yang terluka selalu lebih ganas. Di langit yang jauh, Zhang Ying menatap Omi dengan menyeramkan. Dia ingin berteriak tetapi dia sedikit takut untuk melakukannya. Omi memandang Zhang Shadou dan berkata, terima kasih telah menjagaku, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan terbang, hanya dengan terbang dengan tubuh fisiknya. Dia sangat cepat, bukan pembangkit tenaga bela diri kuno biasa. Zhang Ying tercengang ketika dia melihat Omi, yang telah menghilang ke langit tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat itu, telepon Zhang Ying berdering, dan sekilas itu adalah panggilan Suking. 1466. Hei, Jing Er, Zhang Ying, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah Wang Mo masih mengganggumu? Jangan khawatir, aku akan segera datang. Suara di telepon berkata, King Er, Wang Mao sudah mati. Apa yang terjadi? Tidak hanya Wang Mao yang mati, bahkan keluarga Wang Mao, ada banyak korban. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa keluarga Wang Mao memiliki armor kelas SSS? Itu juga berubah menjadi besi tua sekarang, lupakan saja, tidak mungkin untuk menggambarkannya. Dengan kata-kata, lebih baik saya mengirimi Anda video itu.
Zhang Ying mengirim video yang diambil oleh pengawasan mobil terbang ke Sukinger. Tidak lama kemudian, Sukinger menelepon lagi dan bertanya, Zhang Ying, siapa anak itu? Entah, dia bilang namanya Omi, dan sepertinya pengetahuannya tentang dunia kita masih mencuat dalam 200 tahun terakhir. Ya Tuhan, satu tebasan yang membelah armor kelas SSS menjadi dua, apakah itu masih manusia? Aku tidak tahu, aku sudah terlalu terkejut untuk tahu harus berkata apa. Zhang Ying, kamu bilang namanya Omi. Benar. Jadi, mungkinkah dia keturunan Don itu dalam sejarah? Aku tidak tahu, anak ini adalah misteri, tapi dia mewakili kekuatan bela diri kuno, yang baik untuk kita. Sekarang kekuatan baru itu begitu arogan, tanpa batas memuja armor dan merendahkan seni bela diri begitu rendah, aku benar-benar ingin untuk melihat bagaimana kekuatan baru akan bereaksi ketika mereka mengetahui tentang ahli kekuatan bela diri kuno yang begitu kuat. Ya, aku juga ingin melihat bagaimana reaksi kekuatan baru itu, untuk melihat bagaimana perasaan armor kelas SSS mereka ketika dibelah dua oleh seorang ahli seni bela diri kuno sejati. Hehehe, tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang terjadi hari ini. Dalam setengah hari aku khawatir seluruh dunia akan melihat berita dan video langit. Zhang Ying, di mana anak itu sekarang? Aku tidak tahu, dia baru saja pergi setelah membunuh banyak orang dari keluarga Wang Mao, aku tidak berani mengikutinya. Tidak apa-apa, dia pasti akan muncul lagi. Sekarang mari kita lihat apakah ada sesuatu di berita, aku akan segera datang. Bagus. Sekitar setengah jam kemudian, seluruh dunia dikejutkan oleh suatu peristiwa. Hampir di seluruh dunia, melihat di langit video Omi membelah armor kelas SSS menjadi dua dengan satu tebasan. Seluruh jaringan dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Hal ini benar-benar seperti perang dunia telah pecah. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak mungkin. Video ini pasti palsu. Siapapun yang membuat video palsu untuk mencemarkan baju zirah agung saya ingin ditangkap. Pasti seseorang dari pasukan bela diri kuno, pasti. Pasukan bela diri kuno, bagaimanapun, melihat video ini, tetapi emosi mereka benar-benar berlawanan. Haha, kali ini biarkan kekuatan baru itu, orang-orang bodoh yang menyembah baju besi, melihat seperti apa ahli seni bela diri kuno yang sebenarnya, biarkan mereka masih berani berpikir bahwa seni bela diri itu terbelakang. Anak itu, siapa sih dia? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dia sangat mirip dengan pahlawan kita, Omi? Mungkinkah anak ini adalah keturunan Omi? Haha, bagus, seni bela diri kuno kita akhirnya akan membuat dunia terkesan lagi. Aku hanya tidak tahu kapan anak ini akan muncul lagi. Pada saat ini, di Pulau Marsial, Jenderal Chen Ma, video pengawasan langit telah diperbaiki oleh kami. Jenderal Chen Ma itu berteriak, siapa itu, siapa yang membunuh ayah mertuaku? Jenderal, akan lebih baik jika Anda melihat sendiri videonya. Ketika kami melihat video itu, kami tidak bisa mempercayainya. Jenderal Chen Ma menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak peduli siapa dia. Jika saya, Chen Ma, tidak memotongnya menjadi ukuran, saya tidak akan layak menjadi top 100 Jenderal Yan. Kekaisaran Huang. Teknisi itu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka meragukan dalam hati mereka apakah Jenderal Chen Ma benar-benar memiliki kemampuan itu. Teknisi segera menyalakan video itu, dan layar virtual muncul di udara di tempat kejadian. Dan di layar virtual, seorang anak berusia sekitar 12 tahun terlihat tiba di pintu masuk Villa Peach Blossom Sauce dan kemudian membunuh penjaga keamanan di pintu masuk. Penjaga keamanan itu, yang semuanya bisa berada di tengah-tengah alam bawaan, sebenarnya sangat tidak berdaya. Meskipun pasukan bela diri kuno sangat bertentangan dengan pasukan baru, beberapa pasukan bela diri kuno yang tidak produktif adalah bersedia menjadi antek prajurit Mesya pasukan baru, dan beberapa penjaga keamanan yang dibunuh oleh Omi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ambisi di pasukan bela diri kuno. Setelah itu, Omi menamparkan ayah mertua Jenderal Chen Ma sampai mati, dan akhirnya terbang ke udara, menghadap villa, dan menghancurkannya menjadi reruntuhan dengan tamparan lagi. Efek tamparan ini dapat dibandingkan dengan armor kelas SSS, tapi pria ini mengandalkan seni bela diri ah. Ketika Jenderal Chen Ma melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Tepat pada saat ini, Jenderal Chen Ma menerima panggilan telepon. Pada pandangan pertama, itu adalah panggilan dari atasan. Halo, Marsekal Hu. Orang di telepon buru-buru berkata, Chen Ma, di mana kamu? Marsekal Hu, saya di Pulau Marsial, ayah mertua saya dibunuh, saya di sini untuk menangani akibatnya, apa yang Anda butuhkan? Cepat kembali, omong-omong, apakah kamu tidak melihat berita hari ini? Apa beritanya? Aku sedang bad mood hari ini, jadi aku sedang tidak mood untuk menonton berita. Setelah itu, segera kembali ke lookout untuk rapat. Ya, Marshal. Jenderal Chen Ma segera bergegas kembali ke kota Wangjing dengan Skycar, sambil menyalakan berita di Skycar. Berita itu sangat melaporkan insiden ini yang terjadi 1 jam yang lalu. Itu dia. Ketika Jenderal Chen Ma melihat remaja di video itu, dia benar-benar tercengang. Kembali di kota Wangjing, petinggi Kekaisaran Yan Huang bertemu. Kita harus menemukan remaja itu, dan kali ini, kita harus membunuhnya di depan umum. Jika tidak, ini akan membuat kita kesulitan tanpa akhir. Lalu bagaimana kita akan membunuhnya? Kirim 2 prajurit Mesya tingkat SSSS untuk menantangnya terlebih dahulu dan lihat seberapa kuat orang ini. Ini terjadi di Kekaisaran Yan Huang kami. Semua kekaisaran di dunia mengawasi kami, jadi kami harus bergerak cepat. Bagaimana jika 2 prajurit Mesya peringkat SSSS masih tidak bisa mengalahkan orang itu? Meskipun kami akan mengirimkan 2 Mech Warrior level 5, itu tidak berarti bahwa kami hanya memiliki 2 Mech Warrior level 5 yang hadir. Kami, Kekaisaran Yan Huang, memiliki total lebih dari 500 Mech Warrior level 5. Kami akan memiliki setidaknya lebih dari 50 Mech Warrior level 5 siap sedia setiap saat. Selain itu, kami juga akan mengirimkan Mech Warrior level 6 ke lokasi. Sekarang, siapa di antara kalian yang bersedia secara otomatis melamar untuk menghadapi ahli bela diri kuno itu?
Saya bersedia. Saya. Banyak orang di tempat kejadian mengangkat tangan. Semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk pergi dan menghadapi Omi. Bagus Jenderal Chen Ma. Saya mendengar bahwa ayah mertua Anda terbunuh di Pulau Wulin. Orang yang membunuh ayah mertua Anda adalah ahli seni bela diri kuno yang sama yang menghancurkan keluarga Jin Lingwang. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Anda bersedia pergi menemuinya? Aku akan mencabik-cabiknya. Jenderal Chen Ma berkata sambil menggigit. 1467. Oke, satu Chen Ma, dan satu lagi. Lanyang, silakan. Ya, Marshal. Persis seperti itu, Kekaisaran Yan Huang menanggapi dengan cepat masalah Omi ini, dalam waktu 1 jam. Chen Ma, pejuang Mesia peringkat 5 peringkat 100 teratas dari Kekaisaran Yan Huang, dan Lanyang, juga pejuang Mesia peringkat 100 peringkat 5 teratas akan menghadapi Omi. Namun, mereka tidak tahu nama Omi, jadi mereka menggunakan kode nama Jin Lingkit alih-alih memanggilnya, dan mengirimkan berita ini ke seluruh dunia dengan cepat. Pada saat ini, Su Qinger sudah tiba di rumah Zhang Ying. Sayangnya, saat ini tidak ada yang tahu di mana Omi berada. Qinger, apakah dia akan meneleponmu lagi? Kata Su Qinger cemas. Seharusnya, dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia ingin saya memperkenalkan Anda kepadanya. Saya merasa bahwa dia tampaknya cukup tertarik dengan keluarga Su Anda. Apakah dia benar-benar terkait dengan sejarah Omi dalam beberapa hal? Apakah mereka benar-benar keturunan Omi? Kenapa lagi mereka terlihat sangat mirip? Aku baru menyadarinya setelah berita itu muncul sebagai perbandingan. Qinger, leluhur keluargamu, Su Meiqian menikahi Omi. Mungkinkah anak ini adalah keturunan Omi dan Su Meiqian? Zhang Ying, jangan bicara omong kosong lagi. Sekarang kami hanya bisa menunggu dia meneleponmu dan mengambil inisiatif untuk menghubungimu. Tepat pada saat ini, TV yang telah menyala di ruang tamu tiba-tiba menyala berita. Pemirsa yang terhormat, beberapa menit yang lalu, Kota Wangjing telah menanggapi apa yang terjadi di keluarga Jin Lingwang sebagai berikut. Pertama, menunjuk apa yang terjadi dalam keluarga Jin Lingwang sebagai tragedi Jinling, dan memposisikan ahli seni bela diri kuno, nama kode Jin Lingkit. Kedua, Kota Wangjing akan mengirim Chen Ma dan Lanyang, dua pejuang Mesia peringkat 100 peringkat 5 teratas, untuk menghadapi dan memusnahkan Jin Lingkit. Namun, karena saat ini tidak ada tanda-tanda Jin Lingkit, Kota Wangjing telah memberi Jin Lingkit 5 hari, di mana Chen Ma dan Lanyang akan menunggunya di Repulse Bay of the Purple Sea. Jin Lingkit tidak muncul secara sukarela dalam 5 hari, Kota Wangjing akan melakukan apapun untuk menggunakan langit kosmik untuk mencarinya. Siaran berita interupsi telah berakhir. Zhang Ying dan Su Qinger terkejut. Pasukan baru bahkan telah mengirim 2 armor kelas 5, Chen Ma dan Lanyang, untuk menangani Brother Tang. Akankah saudara Tang dalam bahaya? Ini adalah armor peringkat 5, dan ini adalah prajurit peringkat 100 teratas. Saya harap saudara Tang dia akan baik-baik saja. Tidak mudah bagi seorang prajurit kuno yang kuat untuk muncul, tetapi jangan hancur. Saat ini, Omi sedang berjalan di jalan, kecuali bahwa Omi telah mengubah wajahnya. Bukan karena Omi takut orang mencari masalah, tetapi dia masih memiliki urusan sendiri yang harus diselesaikan. Tempat Omi datang saat ini adalah kota tempat keluarga Han Wang berada lebih dari 200 tahun yang lalu, yang merupakan keluarga Xiao Meng. Omi sedang duduk di Skycar, yang memiliki banyak kerabat di dalamnya, dan Omi akan membawa mereka, satu persatu, kembali ke kampung halamannya untuk melihat. Halo, apakah keluarga Han Wang masih ada hari ini? Omi bertanya kepada seorang pejalan kaki yang juga seorang praktisi seni bela diri. Omi tahu bahwa dia adalah bawaan yang terlambat. Di mana bocah kecil itu, tersesat. Orang yang lewat itu memelototi Omi. Bang, Omi menamparkan orang yang lewat itu sampai mati. Berani sombong di depan Omi, benar-benar mencari kematian. Omi mendengus dan berjalan pergi, mencari orang lain untuk bertanya. Pada akhirnya, Omi mendapat hasil. Keluarga Han Wang dibubarkan 100 tahun yang lalu, dan anak-anak keluarga itu tersebar. Omi tidak punya pilihan selain melakukannya. Alamat keluarga asli Xiao Meng juga sudah lama hilang. Seperti itu. Satu persatu, Omi pergi untuk melihat setiap tempat, terlepas dari apakah keluarga mereka telah binasa atau tidak. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, kecuali keluarga Su Meiqian, seluruh keluarga dan teman-temannya, Omi sudah pergi untuk melihat mereka semua pergi. Akhirnya, saatnya mengunjungi keluarga Su Meiqian, dan setelah itu, aku hampir pergi. Setelah aku memutuskan berulang kali, sebaiknya aku membawa mereka kembali ke Great Martial Empire untuk dimakamkan. Di sini, kampung halaman mereka, semua benar-benar hilang, dan jika mereka dimakamkan di sini, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki siapapun untuk menyapu kuburan mereka di masa depan. Dan dengan membawa mereka kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar, setidaknya mereka semua akan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memberi hormat, selain itu, dengan popularitas Sang Hong saya di Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Sang saya tidak akan jatuh dalam 10.000 tahun terakhir. Ini adalah keputusan terakhir Omi. Awalnya dia memikirkan apakah dia harus mengubur mereka di kampung halamannya atau tidak, tapi sekarang sepertinya sama sekali tidak perlu. Membawa mereka untuk menyelesaikan penyesalan mereka dan datang berkunjung sudah cukup. Omi berkata kepada kereta surgawi, bahwa aku kembali ke rumah Zhang Ying. Oke, perkirakan akan tiba dalam setengah jam. Setengah jam kemudian, Omi tiba di rumah Zhang Ying. Saudara Tang. Zhang Ying melihat Omi dan berlari keluar dari aula dengan gembira. Orang yang lari dengan Zhang Ying juga memiliki wanita aneh. Omi berkata, Zhang Ying, saya kembali dari bisnis saya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengenal seseorang dari keluarga bela diri kuno Su. Kapan Anda akan membawa saya ke sana? Zhang Ying sedang sibuk. Saudara Tang, sahabatku, Su Qinger. Dia ada di sini. Dia dari keluarga Su. Zhang Ying memperkenalkan wanita di sampingnya kepada Omi. Omi memandang wanita aneh di samping Zhang Ying. Dia tampak biasa-biasa saja tetapi heroik.
Sukinger itu memandang Omi dengan penuh semangat dan berkata, "Saudara Tang." "Omi, bagaimanapun," berkata Sukinger, "Anda bisa memanggil saya leluhur Tang Taiseng, saya yakin saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda." Sukinger tercengang, lalu dia memanggil, "Senior Sukinger, temui leluhur suci." Omi menganggukkan kepalanya. Baik Zhang Ying dan Sukinger terdiam beberapa saat. Omi jelas memiliki wajah berusia 12 tahun, tetapi dia tampak seperti orang tua. Omi berjalan ke ruang tamu, duduk, memandang Sukinger dan berkata, layak menjadi keturunan keluarga Su, mereka semua sangat heroik. Alasan Omi mengatakan itu adalah karena Su Meiqian, serta Suyan yang asli, semuanya adalah gadis-gadis yang heroik. Jadi melihat Sukinger, Omi yakin bahwa dia pasti keturunan keluarga Su. Sukinger berkata, "Leluhur Tang Taiseng, Anda tahu leluhur keluarga Su saya?" "Tentu saja, atau menurutmu ada yang bisa memanggilku leluhur suci?" Leluhur suci, maafkan keberanian junior, bisakah aku mengajukan beberapa pertanyaan padamu?" "Ya, Anda mungkin bertanya. Apakah kamu keturunan nenek moyang kami, Su Meiqian dan Omi?" "Tidak." Lalu mengapa kamu ingin aku memanggilmu leluhur suci?" "Karena, saya Omi, dan Su Meiqian adalah istri saya." "Apa, Anda Omi?" Tiba-tiba, Zhang Ying dan Sukinger terkejut dan menatap Omi tidak percaya. "Ini, bagaimana mungkin? Disebutkan dalam silsilah keluarga kami bahwa nenek moyang kami sudah berusia lebih dari 30 tahun ketika dia pergi dengan Omi, dan bahkan jika dia masih hidup sekarang, itu hampir 300 tahun. Tetapi kamu jelas seorang anak laki-laki berusia 12 tahun." 1468. Omi berkata, "Kamu tahu seni bela diri seperti halnya katak di sumur yang tahu langit, jadi aku tidak terkejut kamu mempertanyakannya." "Saya juga ingin meminta leluhur suci untuk mengajari Anda," kata Zhang Ying. Omi berkata, "Ya, pemahamanmu saat ini tentang dao bela diri adalah ranah kesatuan, kan? Aku pernah mendengar bahwa alam persatuan diikuti oleh alam leluhur, kan?" "Itu benar. Setelah alam persatuan, leluhur, setelah leluhur adalah ascension, setelah ascension adalah kembali ke kekosongan, dan setelah kembali ke kekosongan adalah kembali ke leluhur. Saya sekarang adalah leluhur yang kembali." "Keberadaan seperti apa leluhur yang kembali?" "Mencapai Return to Ancestor akan membuat saya muda kembali. Sebelum saya mencapai Return to Ancestor, saya adalah seorang lelaki tua pucat berusia 259 tahun. Kalian melihat saya sebagai remaja berusia 12 tahun. Ini saya menjadi muda kembali. Baiklah, saya akan mengesampingkan spesifiknya. Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya akan membuka mimbar ke dunia. Saya mendengar bahwa di dunia ini, seni bela diri telah tertinggal. Tidak peduli apa, saya akan membantu seniman bela diri kuno dari dunia ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka." Pada saat ini, Zhang Ying sedang sibuk berkata, "Leluhur suci, terakhir kali Anda berada di keluarga Wang Mao. Seluruh dunia sekarang mengetahuinya." Omi mendengus dengan jijik, "Jadi bagaimana jika seluruh dunia tahu?" Leluhur suci, seluruh dunia tidak tahu caranya, tetapi kekuatan baru Kekaisaran Yan Huang Kota Wangjing, mengirimkan pengumuman ke seluruh dunia 3 hari yang lalu. Mereka mengirim 2 prajurit Mesya peringkat 5 untuk menantang Anda dan menempatkan Anda sampai mati, karena mereka tidak dapat menemukan Anda, jadi mereka memberi Anda 5 hari. 5 hari ini mereka akan menunggu Anda di Teluk Air Dangkal Laut Ungu. Jika Anda tidak muncul setelah 5 hari, Anda akan memulai hari tingkat kosmik untuk mencari. Omi mendengus tepat pada waktunya. "Aku baru saja akan pergi mencari mereka, untuk mengajarkan armor dunia ini pelajaran yang sulit, untuk memutarbalikkan nilai-nilai dari semua orang di dunia ini dan kembali ke jalur seni bela diri yang benar. Pergi, bawa aku ke Purple Sea Repulse Bay." Zhang Ying dan Sukinger sama-sama terkejut melihat nada menghina Omi. Mereka sebelumnya khawatir apakah Omi akan mampu menangani armor kelas 5S. Saint Ancestor, orang-orang yang mereka kirim adalah armor kelas 5. Armor kelas 5 setinggi gedung 25 lantai. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Alis Omi berkerut, "Aku akan membiarkanmu memimpin. Jadi kamu yang memimpin. Jadi jangan beri aku bertele-tele, oke?" "Ya, leluhur suci." Zhang Ying dan Sukinger terdiam. Sepertinya kekhawatiran mereka benar-benar tidak perlu. Pada saat ini, di Teluk Air Dangkal Laut Ungu, banyak orang dan kendaraan angkasa yang tak terhitung jumlahnya diparkir di udara. Di antara mereka, 2 armor setinggi 25 lantai berdiri dengan tenang di permukaan laut. Di dalam 2 armor kelas 5 ini, 2 prajurit Chen Ma dan Lan Yang sudah menunggu bunga. "Sial, sudah 3 hari, apakah dia datang atau tidak?" Chen Ma, yang selalu menunggu di dalam ruang operasi armor, mau tak mau meledak menjadi marah. Banyak orang meledak di tempat kejadian, tetapi tentu saja, orang-orang dari pasukan bela diri kuno di tempat kejadian diam-diam cemas. Di bawah dasar laut-laut dangkal ini, ada lebih dari 50 baju besi yang juga merupakan baju besi kelas 5, serta baju besi kelas 6, jika diperlukan. Armor kelas 6 benar-benar luar biasa di Kekaisaran Yan Huang, karena hanya ada selusin armor kelas 6 di seluruh Kekaisaran Yan Huang. Di sisi jauh Repulse Bay, seorang marsal yang tampaknya berstatus tinggi sedang menonton dengan teropong. Nama kode Jin Lingkit, apakah dia tidak ingin datang ke sini lagi? Marsekal itu meletakkan teropongnya dan berkata, "Marsekal, Anda tunggu, masih ada 2 hari lagi. Setelah 2 hari, jika dia tidak muncul, luncurkan langit tingkat kosmik untuk mencari. Nyamuk dapat menemukannya, hanya dengan harga lebih tinggi." "Namun, Marsal, Anda sebaiknya pergi jauh. Anda adalah salah satu pemimpin puncak kekaisaran yang tak tergantikan. Anda tidak boleh kehilangan apapun. Belum terlambat untuk melangkah lebih jauh ketika bocah Jinlingmu tiba. Selain itu, aku memiliki Star Flare. Aku tidak bisa mengejarnya bahkan jika aku memberinya 10 kali kekuatan." Marsekal itu tampak sangat menghina. Tepat pada saat ini, penonton di Repulse Bay tiba-tiba bergerak.
Ternyata Omi ada di sini. Ya, Omi berdiri di atap Skycar. Secepat apapun Skycar itu terbang, Omi berdiri seperti pohon pinus, tidak menggerakkan otot. Omi melihat dari kejauhan pada dua baju besi besar yang berdiri di atas permukaan laut. Sudut mulutnya sedikit bersenandung. Pada saat ini, Marshall dengan teropong tadi, saat mengungsi ke tempat yang jauh, berkata ke mikrofon, Jin Lingkit, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Kata-kata itu berdering melalui udara Repulse Bay, dan tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Namun, Omi langsung tahu bahwa suara ini dipancarkan dari jarak puluhan kilometer. Omi langsung tahu bahwa orang ini pastilah pemimpin terbesar di tempat kejadian hari ini. Seperti kata pepatah, menangkap pencuri terlebih dahulu, tubuh Omi bergerak, menghilang ke tempatnya, dan pada detik berikutnya, muncul puluhan kilometer jauhnya, Omi berdiri di atas kendaraan surgawi, yang merupakan kendaraan surgawi pemimpin itu. Namun, pada saat ini, Marshall itu masih tidak menyadari bahwa Omi ada di atasnya, dan dia kehilangan sosok Omi dari video pengawasan kereta langit. Hah, di mana orang-orangnya? Jinling Boy, kemana saja kamu? Mungkinkah kamu melihat dua armor kelas 5 dan lari ketakutan? Semua orang juga berbicara di lokasi Teluk Asak karena Omi menghilang terlalu cepat. Saat itu, kanopi tiba-tiba robek, dan sebuah tangan terulur, meraih kepala Marshall, dan melesat pergi. Ah, tolong! Marshall itu berteriak, dan saat berikutnya, dia tertangkap di teluk yang dangkal. Semua orang akhirnya melihat sosok Omi lagi, tetapi semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Omi sedang memegang Marshall di tangannya. Marshall yang dipegang Omi di tangannya adalah kepala salah satu keluarga pengendali kekaisaran Yan Huang, klan Mo. Omi meraih Marshall dan berkata, aku tidak tahu seberapa tinggi posisimu di kekaisaran Yan Huang, tapi aku ingin memenggalmu sebagai kepala sebelum aku melakukannya. Jangan bunuh aku. Marshall itu memohon belas kasihan dalam ketakutan, sambil berteriak, pejuang Mesia, jangan selamatkan aku dulu. Tetapi pada saat itu, tangan Omi mendorong, dan dengan keras, dia meremas kepala Marshall itu. Ah, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian, serta orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang menonton video langit tercengang. Dan Chen Ma dan Lan yang segera mengoperasikan armor mereka dan bergegas menuju Omi, mencoba meledakkan Omi. Saat Omi menghunus pedangnya, hanya peluit pedang yang terdengar, dan kemudian, swoosh. Sapuan cahaya putih memotong kedua armor itu. Boom, dua armor yang berusaha untuk muncul, hanya mengangkat kaki mereka, mereka dipotong di pinggang dan jatuh ke laut. Pada saat yang sama, dua prajurit yang beroperasi di dalam baju besi, Chen Ma dan Lan Yang, juga dipotong bersama-sama, karena Omi menghitung untuk memotong orang-orang dan baju besi itu bersama-sama. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia sunyi, tidak peduli apakah itu jaringan atau adegan, mereka semua tercengang pada Omi. 1467. Oke, satu Chen Ma, dan satu lagi, Lan Yang, silakan. Ya, Marshall. Persis seperti itu, Kekaisaran Yan Huang menanggapi dengan cepat masalah Omi ini, dalam waktu 1 jam. Chen Ma, pejuang Mesia peringkat 5 peringkat 100 teratas dari Kekaisaran Yan Huang, dan Lan Yang, juga pejuang Mesia peringkat 100 peringkat 5 teratas akan menghadapi Omi. Namun, mereka tidak tahu nama Omi, jadi mereka menggunakan kode nama Jin Lingkit alih-alih memanggilnya, dan mengirimkan berita ini ke seluruh dunia dengan cepat. Pada saat ini, Su Qinger sudah tiba di rumah Zhang Ying. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Sayangnya, saat ini tidak ada yang tahu di mana Omi berada. Qinger, apakah dia akan meneleponmu lagi? Kata Su Qinger cemas. Seharusnya, dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia ingin saya memperkenalkan Anda kepadanya. Saya merasa bahwa dia tampaknya cukup tertarik dengan keluarga Su Anda. Apakah dia benar-benar terkait dengan sejarah Omi dalam beberapa hal? Apakah mereka benar-benar keturunan Omi? Kenapa lagi mereka terlihat sangat mirip? Aku baru menyadarinya setelah berita itu muncul sebagai perbandingan. Qinger, leluhur keluargamu, Su Meiqian menikahi Omi. Ah, mungkinkah anak ini adalah keturunan Omi dan Su Meiqian? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Di keluarga Jin Lingwang sebagai berikut. Pertama, menunjuk apa yang terjadi. Dalam keluarga Jin Lingwang sebagai tragedi Jinling, dan memposisikan ahli seni bela diri kuno, nama kode Jin Lingkit. Kedua, kota Wangjing akan mengirim Chen Ma dan Lan Yang, dua pejuang Mesia peringkat 100 peringkat 5 teratas. Zhang Ying dan Su Qinger terkejut. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pasukan baru bahkan telah mengirim 2 armor kelas 5, Chen Ma dan Lan Yang, untuk menangani. Saat ini, Omi sedang berjalan di jalan, kecuali bahwa Omi telah mengubah wajahnya, bukan karena Omi takut orang mencari masalah, tetapi dia masih memiliki urusan sendiri yang harus diselesaikan.